Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK Kelurahan Beringin Harjo, yang saya hormati Ibu-ibu pengurus PKK Kelurahan Beringin Harjo, dan semua ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Saya doakan panjenengan semua walaupun dalam keadaan mungkin lelah, suasana siang yang panas, kena angin. Sebenarnya saya dapat angin dikit-dikit nih. Sebelum berangkat tadi sempat rebahan hatinya yang tanya-tanya maju enggak. Merasa melihat matahari kok rasanya matahari enggak bersahabat yo. Arek lumpuh kok malah panas tenan. Ya, tapi mudah-mudahan panasnya matahari siang ini dan setiap langkah panjenengan tetap nekat datang ke sini. Ya, saya bilang nekat karena memang iya Bu, nekat Bu. Siang panas kayak gini. Mudah-mudahan Allah ganti dengan banyak pahala, ya. Ibu-ibu sekalian, sebenarnya ada tekanan batin saya. Pembukaannya Ibu Ketua tadi bahwa sudah pernah mendengar apa yang saya sampaikan dan merasa bahwa penyampaiannya sangat apik. Sini saya tertekan Bu. Waduh, siang-siang kudu nyampaikan materi nek sampai gak sesuai dengan apa yang diceritakan Bu Ketua, alamat bisa di-ban. Tapi bismillah ya, niat kita itu untuk saling berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan juga untuk panjenengan nantinya. Karena ini nuansa syawalan, walaupun sudah di paling pojok, paling ujung harinya, saya tetap akan mengangkat hikmah syawalan dengan saya beri judulnya. Judul. Ini biar nanti dokumentasinya tuh lengkap gitu ya. Judulnya adalah Syawalan dan bersih hati. Menjaga pahala pengabdian dari perampok lisan. Nah ya, ini dari judulnya yang cukup panjang itu, mudah-mudahan pengajiannya nggak usah panjang-panjang, mau ngantuk ya. Kita segerakan saja, pendek, tapi kalau bisa ada yang diambil meskipun cuma 1-2 poin itu lebih baik daripada panjang, ning hilang semua ya, karena tidak sudah nggak fokus. Ini mohon maaf, ini tadi Bu Ketua juga ngomong masalah kesehatan, batuk-batuk, saya sendiri batuk ini Bu. Mohon maaf ya. Nah, soalnya memang ini tadi udah ketemu sama Ibu tuh dari pagi, memang udah ngomong terus di bawahannya nih. Saya secara tiba-tiba kemarin dihubungi Ibu Ketua untuk kalau bisa siang besok isi di TPPKK Kelurahan Beringin Harjo. Kata saya, ya Allah, mendadak nian. Tapi ya itu ya Bu, seperti panjenengan yang biasanya, oke, ibu semua kita punya tugas untuk mendata warga, segera aja ya. Tidak perlu pakai banyak alasan, segera selesaikan, gitu ya. Terima kasih Ibu. Maka saya juga berusaha kalau untuk urusan dakwah, selama saya masih mampu bergerak, insya Allah datangi, walaupun siang bolong, gitu ya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, panjenengan di sini bukan perempuan-perempuan yang kurang kerjaan. Jenengan itu sebenarnya udah banyak kerjaan, ning masih kepengen berdaya, masih kepengen berdampak pada masyarakat. Maka itu pahalanya bukan main-main tuh. Ya, apalagi ini saya lihat ada yang bawa anak kecil. Ngurus anak kecil bukan mudah. Ya. Kita udah siap, udah dandan rapi mau pergi pertemuan PKK, anak, mama, nah, bongkar
lagi, gitu ya. Nggak mudah. Tapi kok bisa tetap memberdayakan diri di tempat ini? Yang orang banyak masyarakat kita Ringin Harjo bisa jadi nggak tahu jenengan itu pengurus PKK. Apa yang jenengan lakukan akan sangat jarang orang tiba-tiba di tepi jalan, terima kasih ya Ibu atas pengabdiannya selama ini. Kalau mungkin ketemu Ustazah Nida masih bisa kelihatan ya Bu. Alhamdulillah Ustazah Nida apa kabar? Terima kasih materi jenengan. Habis mendata warga ada. Terima kasih atas pendataannya ya Ibu. Semoga panjang umur, bahagia selalu. Ada? Oh, kapan dapat bantuan? Malah yang ditanya itu. Kalau nggak dapat gimana Bu? Yang jenengan dapat itu. Kok aku nggak dapat? Ini mesti yang mendatang nggak bener. Ya nggak? Tidak mudah jadi pengurus PPPKK ini. Kita penggerak tapi lebih sering dapat keluhan. Ya masih untung lah nggak dapat sampai caci maki ya. Karena nggak ada nih orang Ringin Harjo, insya Allah nggak ada yang suka-suka kayak gitu tuh. Tapi ibu-ibu, pilihan panjenengan untuk membantu pemerintah ya dalam menjaga masyarakat atau mungkin membantu pemerintah dalam administrasi ya, mendata masyarakat, itu adalah peluang pahala ya. Jangan hanya dipikir nulis capek malah siang-siang lagi. Enggak. Perhatikan peluang pahalanya. Jadi ketuanya mah enak, main mulu. Ada instruksi apa dari atas tinggal dulu aja. Kita nih yang di lapangan nggak pernah ngerasain yang di atas tuh. Udah gitu main potong aja itu. Tadi denger pendanaan ya. Terlalu banyak drama kita itu. Tapi masya Allah jenengan masih tetap duduk di sini ya, menjadi bagian dari orang-orang yang ikut memperhatikan, yang ikut melayani masyarakat kita ya, baik itu lewat posyandu ya, ibu-ibu penggerak PKK yang bagian posyandu itu nyiapin apa Bu? Makanannya ya. Kita minta, ayo masyarakat ini diminta untuk ngumpulin kakak. Belum tentu masyarakat semua langsung kasih. Ada yang harus dikejar-kejar dulu, disebutin namanya tiap hari. Kalau udah disebutin begitu, dianya jengkel sama kita. Nggak ada yang jengkel sama ibu ketua. Kok nggak tahu? Jengkelnya sama kita yang di lapangan, gitu kan? Maka panjenengan yang di lapangan, saya doakan tetap kuat, tetap semangat, peluang pahala terbuka sangat luas untuk panjenengan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti yang saya bilang, peluang pahala itu terbuka luas untuk panjenengan. Ya, dikala orang-orang lain atau mungkin ibu-ibu lain lebih memilih untuk di rumah ngurus keluarga, jenengan malah tambah tugas ngurus masyarakat. Hanya saja hati-hati. Terkadang peluang pahala itu justru hilang karena lisan kita sendiri. Maka itu tadi saya sebut apa? Ada menjaga pengabdian kita, pahala pengabdian kita dari perampok lisan. Siapa perampok lisan itu? Yaitu kebiasaan mungkin tanpa sengaja mengeluh. Ya, aku nih koyong ini mami dapat capeknya tok, orang lain tok apa-apa, misalnya kayak gitu. Mengeluhkan keadaan itu bisa menggugurkan pahala, mengurangi nilainya. Belum lagi ditambah itu untuk diri sendiri. Kalau kita nambah, ngerti orang loh. Nah, harus ngajak temen ini. Ngajak teman untuk bareng-bareng mengeluh, bareng-bareng menceritakan pahitnya tugas kita. Enaknya yang lagi di atas gak ngerti penderitaan yang di bawah. Ngajak orang lain untuk sama-sama didiskusikan. Bahasa pendeknya digosipkan. Nah,
maka peluang pahala tadi bisa jadi hilang, dirampok oleh perampok lisan kita sendiri. Maka di sini perlu berhati-hati kita semua. Jangan sampai kita sudah capek-capek melayani masyarakat, sudah bertugas ke sana ke sini, ngurus masyarakat, didata begini dan begitu, pahalanya hilang atau bisa jadi ditransfer ke orang lain. Suatu ketika pada saat bulan Ramadan, 2 orang perempuan mendatangi Nabi Muhammad. Mereka menghadap Nabi kemudian bilang, "Wahai Nabi, izinkan kami untuk berbuka. Kami udah gak tahan, lapar, haus. Izinkan kami untuk berbuka." Maka Nabi tidak langsung menjawab. Nabi cuma suruh sahabat lain untuk mengambil baskom 2 baskom, kemudian diserahkan kepada 2 wanita tadi. Nah, baskom silakan muntahkan, kata Nabi. Maka kedua perempuan tadi betul-betul muntah. Apa yang dimuntahkan? Daging segar dan darah. Wak, gitu ya. Yang satu baskomnya penuh, yang satu cuma setengah. Maka Nabi katakan, 2 perempuan ini betul melakukan puasa, apa yang dihalalkan Allah. Tapi mereka juga melakukan apa yang dilarang Allah, yaitu menggosipi orang lain, suka ghibah. Jadi ibu-ibu semua, terlihat enteng membicarakan fakta, katanya membicarakan faktanya orang lain. Tapi di hadapan Rasulullah itu adalah ghibah yang diumpamakan seperti memakan daging atau bangkai saudara sendiri. Sesuatu yang sudah kita perjuangkan, pengorbanan kita bagi keluarga untuk ngurusin orang lain, ngurusin masyarakat, hilang hanya karena apa? Keluhannya kita, ya, gibahnya kita dengan kondisi yang ada. Terkadang mungkin ada ketidakpuasan, ya, kerja yang tidak sesuai dengan apa yang kita dapat, misalnya. Jangankan materi, bahkan ujian sedikit pun bisa jadi tidak didapat. Itu bisa mengurangi nilai keikhlasan kita yang pada akhirnya mempengaruhi pahala kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berada di lingkungan atau pekerjaan yang seperti ini memang menuntut keikhlasan yang sangat tinggi. Tidak semua orang mampu melakukannya. Panjenengan yang sudah ada di ruangan ini, itulah perempuan yang sudah dipilih Allah untuk membantu, untuk bisa berdaya, untuk bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal ini khususnya bermanfaat membantu pemerintah. Maka jangan pernah sampai pahala pengabdian panjenengan selama ini hilang hanya gara-gara gosip. Lisan. Kalau orang tua kita dulu bilangnya apa, Bu? Lisan tidak bertulang, ya. Saking gak ada tulangnya jadi lemes. Ngomongin apa aja jadi. Baik iya, buruk juga iya. Ya. Di lingkungan organisasi kayak gini bukan berarti di dalamnya itu kita bisa senang semua, bisa bahagia semua. Justru ujiannya paling banyak di organisasi itu. Entah untuk ketua, entah untuk anggota. Ketua terhadap anggotanya, anggota terhadap ketuanya, sesama anggota ya iya. Dalam musyawarah misalnya,
Gak usah tempat di sini Bu, tempat saya ya, tempat saya iya. Akhirnya apa? Saya cuma dapat keluar, gak berani ngomong, soalnya nanti malah dipatahkan. Tanpa sadar, kita kadang merasa diri kita lebih tahu dari orang lain, lebih berjasa dari orang lain. Akhirnya apa? Lisan kita tidak terjaga, menyakiti tanpa sadar, menyakiti orang lain. Maka di sini ingin saya sampaikan satu dalil yang Allah sampaikan untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi saya katakan, panjenengan ini adalah perempuan-perempuan pilihan. Ya, nggak semua perempuan mau duduk di tempatnya jenengan ini. Kalau sudah menjadi orang pilihan, maka mari kita lakukan yang terbaik. Ya, jangan hanya kalau istilah anak muda sekarang FOMO ya Mbak ya. Ini kayaknya Mbaknya masih Gen Z ya. Oke. Saya agak-agak pakai bahasa Gen Z juga ya Bu. Biar dianya nggak melongo, apaan sih ngomongnya. Saya pakai kayak gitu biar dia agak-agak makhluk juga. Oh iya ngerti saya. Jadi jangan hanya gara-gara supaya apa FOMO kan takut ketinggalan. Oh nanti kalau saya nggak pakai kebaya kayak gitu kurang terlihat. Jadi akhirnya apa? Yang penting kelihatan pakai kebaya. Tapi ketika dikasih tugas nolak. Mohon maaf, saya lagi punya tugas ini, saya lagi ngurusin ini, saya lagi gitu-gitu. Nah, akhirnya apa? Ketua cuma bisa astagfirullah. Banyak nian alasannya. Ibu minta tolong ya nanti panjenengan yang bikin kayak gini. Gimana yang kayak gitu? Aku nggak ngerti, udah yang lain aja. Selesai. Kalau begitu ibu yang itu, saya juga sama nggak bisa. Tantangan hati itu luar biasa ibu. Ya, untuk urusan di organisasi kayak gini. Dapat ketuanya keras sedikit, anggotanya gimana? Judes banget jadi ketua. Sok, mentang-mentang dia yang dikasih kekuasaan. Enak wae main nyuruh-nyuruh. Gak ngerti, aku tuh juga lagi banyak urusan. Emang cuma dia aja? Gak sadar kadang kita itu seperti itu. Ya. Maka di sini ibu-ibu semuanya ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai pahala pengabdian kita ini dirampok oleh lisan sendiri. Sebagai anggota ketika mungkin diberikan tugas, saya itu juga mimpin ini ya organisasi ya, salah satu majelis gitu. Jadi di majelis saya itu saya cuma mengarahkan kepada teman-teman yang mungkin ketika ada tugas mereka berkata aku belum bisa. Saya cuma katakan apa? Setiap ada permintaan anggap itu sebagai peluang belajar. Kamu nggak bisa, justru itu saatnya kamu belajar. Saya ngajarin bahkan sampai Simba umur 70 tahun bagaimana cara menggunakan HP untuk merekam ceramah sendiri. Saya rekam ceramah sendiri buat apa? Saya nanti mau evaluasi sama AI Mbak. Jadi nanti saya evaluasi sama AI bagaimana ceramah saya hari ini. Nanti apa sih AI-nya yang kasih evaluasi. Harapannya ke depannya saya bisa lebih baik. Maka disitulah ada namanya pertumbuhan. Tapi ketika kita diberi peluang belajar, saya nggak bisa, saya nggak tahu, udah yang lain saja, maka kita stop sampai di situ. Tidak ada namanya pertumbuhan. Dan sebagai seorang muslim ketika dia tidak bertumbuh, baik pemikirannya maupun sikapnya, maka disitulah dikatakan dia tidak berdampak, tidak berdaya, tidak bermanfaat. Padahal Nabi sudah ingatkan, sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat. Maka panjenengan ketika ingin menjadi manusia yang sebaik-baiknya, jadilah manusia yang paling bermanfaat.
dia akan melakukan hal-hal yang terbaik. Dikasih tugas, dia akan lakukan yang terbaik. Ketika memimpin, dia akan belajar memimpin dan sebagai seorang pemimpin yang terbaik. Dia akan mencoba memberikan yang terbaik. Itu yang disebut tingkatannya menjadi ihsan. Ketika dia sudah jadi Islam, kemudian dia beriman, yang paling tinggi adalah ihsan. Seolah-olah Allah mengawasinya. Maka apapun tugas kita, apapun kedudukan kita, lakukan yang terbaik. Kurang-kurangi alasan aku raiso, aku lagi sibuk. Ingat, ini amanah, Anda pilihan. Panjenengan sudah dipilih. Maka lakukanlah yang terbaik. Bisa dipahami di sini, nggih, Ibu? Intinya adalah apa? Menjadi seorang yang bertakwa, memiliki 4 kriteria. Termasuk jadi pemimpin TPPK ketua. Termasuk sebagai anggota. Itu tetap punya 4 karakter ini. Minimal. Supaya apa? Hidup organisasi kita itu aman, nyaman, damai, bermanfaat, dan berkah. Ya, 4 karakter ini 1. Maaf ibu-ibu, saya minum dulu ya. Allah jelaskan karakter orang yang bertakwa itu di Quran surat Ali Imran 133 sampai 134. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharaa wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa itu oleh Allah disuruh untuk apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Disuruh cepat-cepat kepada ampunan Allah dan surganya. Artinya apa? Begitu ada peluang kebaikan, kalau bisa segera dilakukan. Jangan ditunda. Terkadang saya itu kalau di jalan, Bu, di jalan itu punya keinginan untuk sedekah, ngeng gitu ya, ngeng. Begitu melihat, ada nih kayaknya cocok untuk disedekahi. Sudah mau mendekat, Bu, terus otaknya mikir, masa harus nyebrang lagi sih? Karena dia di seberang sana. Kok jalannya rame, udah deh nggak usah aja dulu. Tuh. Kebaikan pengen sedekah, tapi ada tantangan dikit, wes nggak jadi. Nah ini nih ya. Jadi Allah nyuruh kita apa? Bersegera. Kalau ada peluang kebaikan segera. Sebenarnya walaupun dia di ujung langit sana, kalau kita memang mau pasti mau. Pasti jadi kita kasih sedekahnya gitu ya. Cuman kadang nih yang ngajak nih untuk nanti dulu cari alasan gitu ceritanya ya. Surga yang disediakan itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Orang bertakwa. Untuk ibu-ibu TPPKK Kalurahan Ringin Harjo yang mau berbuat atau mau menjadi manusia yang bertakwa. Nih jenengan bisa termasuk diantaranya. Hanya saja harus punya 4 kriteria ini. 1. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharaa. Mereka yang mau berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, kalau ini masalah infak, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari,
mau kondisinya lapang atau kondisinya sempit, kita tetap sabar. Jenengan jadi ibu rumah tangga dengan segala urusannya, ya, kerepotannya, nih jenengan bisa tetap sabar, itu luar biasa, ya. Kalau jenengan terkadang melihat mungkin Nikita Willy yang dia tetap lembut terhadap anaknya, berkata dengan penuh kemesraan terhadap Ananda, ya, itu situasinya sangat ideal. Pembantunya aja 10, ya kan? Orang tahu istilahnya yang angkat jemuran bukan dia gitu loh. Yang ngejemur lagi kalau hujan mempermainkan kita ya bukan dia gitu loh. Lah jenengan coba, Nikita Willy sabar wajar. Ya, pembantunya 10 kok, sing nyapu sendiri, sing meliput pakaian sendiri gitu kan? Lah jenengan apa-apa sendiri. Udah gitu masih dikomplain lagi. Ya. Tapi itu ibu-ibu, disitulah tantangannya. Walaupun kondisi jenengan bukan Nikita Willy, tapi kesabaran jenengan bisa seperti Nikita Willy. Nih tadi, ya, bisa infak kesabaran di waktu yang lapang maupun sempit. Wah, enteng banget Ustazah. Ngomong kayak gitu, kayak yang Ustazah udah sabar. Oh, sabar Bu. Ingat, 6 orang saya di rumah. Punya 6 anak di rumah. Bagaimana kesabaran saya? Jenengan kalau mau belajar sabar, sini sama saya. Ya. Jadi ibu-ibu, sabar di kondisi yang ideal wajar. Tapi kalau kondisi jenengan tidak ideal, tetap sabar. Itu yang Allah bilang karakter orang mukmin. Yang kedua dia ngapain? Wal kaziminal ghaiz, dia mampu menahan amarah. Kondisi panjenengan yang tidak seideal Nikita Willy, nih jenengan bisa menahan emosi. Giliran arek lunga kok anak teriak mama, itu biasanya, apalagi kalau udah tenggat waktu nih. Ih, udah ngerti arek lunga kok malah kayak mana sih? Wes. Papanya makanya dari tadi jangan nyekrol dulu. Kata siapa aku nyekrol? Terjadilah petaka rumah tangga akhirnya. Ya. Perempuan yang dia itu bertakwa, memiliki 4 karakter ini tadi, salah satunya mampu menahan amarah. Udah mau meninggi anak ya. Padahal kita udah siap-siap, udah rapi Bunda, ya. Perwis lengkap semuanya, tinggal ngeng gitu. Apa yang kita lakukan kalau nggak ideal ya tadi teriak. Tapi kalau mau jadi perempuan yang bertakwa, tetap teriak Bu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Alhamdulillah ya Dek, ya Allah masih sehat, masih bisa pup dengan lancar. Timbang anaknya kagak pup, malah bahaya, ya nggak? Jadi disyukuri, kondisi apapun syukuri, ya. Dan itu nggak bisa terjadi begitu saja Ibunda, ya. Itu perlu latihan. Kata siapa saya langsung berubah jadi wanita yang penyabar? Enggak. Saya butuh waktu lama. 15 tahun saya fokuskan hanya ngurusin anak di rumah. Karena apa? Yaitu tadi, belajar sabar. Ngurus diri sendiri aja kadang emosi, apalagi nambah ngurus organisasi. Jadilah saya 15 tahun dekem di rumah. Hanya untuk apa? Ngurus 6 anak tadi. Itu sudah sabar? Enggak. Ya masih kadang kemerucut juga. Ya. Jadi ujian sabar kita itu tidak hanya di kondisi yang ideal, akan lebih menyiksa kita, lebih mempermainkan hati kita itu kalau udah kondisinya nggak ideal, gitu ya.
Berikutnya, selain dia itu mampu menahan amarah, yang ketiga memaafkan manusia. Wal afina anin nas. Panjenengan di organisasi kayak gini bukan berarti tanpa konflik. Terkadang konflik itu tidak muncul di luaran karena apa? Diangkep hati sini nih, disimpan di sini. Akhirnya mungkin kita tidak pakai suara, tapi jelingan mata kita, tatapan kita ke yang tidak kita senangi, itu bisa kelihatan. Nada suara kita, atau bahkan supaya benar-benar nggak kelihatan, aku nggak perlu bersentuhan dengan dia. Ketemu pura-pura nggak lihat, nggak perlu disapa, ya, kayak gitu. Tapi perempuan pengurus TPPKK yang kepengen masuk surga, ya, yang kepengen disebut sebagai perempuan yang bertakwa, mereka adalah yang mampu memaafkan manusia lainnya. Kesalahan teman-teman kita di organisasi, ketidakmampuan mereka di organisasi, mampu kita pahami dengan katakan apa? Memang baru segitu ilmunya. Mungkin Ibu Ketua ketika memerintah, siapa tahu ada kata-kata yang gak pas, kok kita nomponya kurang enak, maka udah cukup, gak usah jadi masalah, katakan aja pancen baru segitu ilmunya. Pun begitu Ibu Ketua berhadapan dengan anggota yang mungkin banyak alasannya, banyak apa-apanya lah, cukup Ibu Ketua ngebatin, ya Allah pancen baru segitu ilmunya. Dia belum tahu bahagianya orang yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Ya wis lah, pancen segitu ilmunya. Itu ya, yang ketiga. Yang pertama tadi, dia mampu bersabar di setiap kondisi. Yang kedua, dia mampu menahan amarah. Ketiga, dia memaafkan manusia. Yang keempat, nah ini yang paling penting ini ibu-ibu, ya. Keempat, Allah katakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang apabila melakukan tindakan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka bersegera memohon ampun pada Allah, mereka ingat Allah kemudian istighfar. Nah ini nomor 4, ini poin pentingnya. Kadang kita itu kalau sudah banyak melakukan salah, akhirnya merasa tidak pantas jadi orang baik. Ini salah satu bentuk sifat apa? Gak percaya dengan rahmat Allah, putus asa. Allah melarang itu. Allah bilang, kalau memang kamu bersalah, segera kembali padaku. Banyak-banyak istighfar. Ya, Allah sudah tahu jadi manusia pun mau jadi manusia bertakwa bukan berarti manusia yang nggak pernah bikin dosa, nggak pernah bikin salah, bukan. Orang bertakwa itu bukan manusia sempurna, tapi manusia yang ketika melakukan kesalahan mereka bersegera ingat Allah dan mohon ampun. Ibu-ibu, barangkali selama perjuangan kita, pengabdian kita, ada kesalahan yang sudah kita lakukan. Jangan diteruskan, cukupkan sampai sekian aja gitu ya. Bersegera mohon ampun pada Allah. Berusaha untuk apa? Pengabdian kita itu bersih dari perampok lisan. Ya, jangan sampai hati kita yang gak terima, yang gak puas, akhirnya menjadikan lisan kita berkata-kata yang tidak baik. Itu sungguh mengurangi nilai pahala kita. Maka ibu-ibu sekalian, dari 4 karakter tadi, ya, yang paling utama itu yang terakhir tadi. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita mungkin banyak dosa, banyak salah, entah pada keluarga kita, anak kita, suami kita, ya, tetangga kita, teman-teman organisasi kita,
Tapi bukan berarti kita harus terus-terusan dalam kesalahan itu. Segera kembali pada Allah, segera mohon taubat pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka ibu-ibu semuanya, berbicara tentang bersih hati, itu semua tentang kedaulatan hati kita. Kita pengen hati kita itu isinya apa? Kebaikan atau keburukan? Kita yang menentukan. Maka mumpung masih Syawal ini ya, buang semua kerak-kerak yang ada di dalam hati kita. Entah itu kerak karena iri hati, dendam, luka yang ada, hilangkan semuanya. Mudah-mudahan dengan bersihnya hati kita, Allah pun akan menurunkan rahmatnya bagi kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu sudah menunjukkan hampir 40 menit. Saya tahu panjenengan semua pengennya segera pulang dan istirahat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Khususnya saya, terus terang aja, setiap kali saya ngomong kayak begini, saat saya mau naik suara, emosi, itu langsung yang keinget apa? Pernah ngomong kayak gini. Akhirnya apa? Turunin nadanya, gitu ya. Jadi memang pentingnya kita untuk sering-sering ngaji biar apa? Ada pengendali, ada remnya, gitu ya. Jadi alhamdulillah saya terima kasih untuk kesempatan ini ya, yang sudah diberikan pada saya. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini, gitu ya. Maka sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita khusyukkan hati kita minta pertolongan pada Allah untuk membantu kita agar apa yang sudah menjadi tugas pengabdian kita bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya Allah, ya Ghaffar, Sang Maha Pengampun, di majelis Syawal ini kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan membawa segunung rasa malu. Ampuni kami ya Allah, jika lisan kami seringkali lebih tajam dari sembilu kepada sesama, kepada tetangga kami sendiri. Ampuni kami jika pertemuan-pertemuan kami yang seharusnya membahas kesejahteraan warga justru berujung menjadi majelis ghibah. Ampuni jika lidah kami pernah memelintir niat baik orang lain, meremehkan keadaan orang lain, atau membicarakan aib yang seharusnya kami tutup rapat-rapat. Bersihkanlah lisan kami dari kotoran kata-kata yang menyakitkan hati. Ya Aziz, Ya Qawi, Sang Maha Perkasa, berikanlah kekuatan batin yang luar biasa kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasa lelah badannya karena menjaga keluarga, namun lebih lelah lagi hatinya karena sering digibah dan disalahpahami. Kuatkan pundak mereka ya Allah, jangan biarkan mereka layu dan berhenti berbuat baik hanya karena lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab. Tanamkan di hati mereka bahwa kemuliaan mereka hanya ada di sisi-Mu, bukan pada pujian manusia. Jadikanlah setiap fitnah dan ghibah yang mereka terima sebagai penghibur dosa-dosa mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Sama Pengasih, kami mohon dengan sangat, jadikanlah setiap pengurus keluarga, mendidik anak-anak dan setiap jeripaya kami dalam menuntut menjadi amal jariah yang hidup. Jangan biarkan pahala kami bocor dan habis tak bersisa hanya karena penyakit hati dan ghibah. Kami tidak ingin menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti, yang membawa seluruh pahala kebaikan